Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan seluruh jemaah, bapak dan ibu, orang-orang tua saya, Masjid Ar-Ridha, hari ini 4 Muharram 1448 Hijriah. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu membaca juz Amma Suratul Fajar ayat yang keempat. Suratul Fajar ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Jadi sebagaimana kita tahu, kalimat alam tara ini banyak digunakan di Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi banyak. Kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi Hud. Mereka ini diberi oleh Allah keistimewaan. Apa keistimewaannya? Iramazatil imad. Kaum Ad ini disebut dengan penduduk Iram. Iram itu nama satu kabilah. Iram itu istilahnya adalah nama satu keturunan dari mereka. Karena kaum Ad itu adalah Ad ibnu Aus, ibnu Iram, ibnu Sad, ibnu Nuh. Keturunan siapa? Iram berarti petinggi. Kalau sudah Nabi Nuh berarti Adam, Idris, Nuh, dekat ke atas. Ya. Mereka itu zatil imam, adalah satu kaum yang memiliki zat, itu memiliki al-iman, tiang, umur tiang. Dalam hadis dibilang as-salatu imanuddin. Salat itu adalah tiang agama. Jadi kaum Ad itu adalah satu kaum besar, iramazatil iman, yang memiliki iman, tiang-tiang sebagai simbol kemegahan. Rumah itu kita tengok kalau sudah tiang yang gede-gede, besar-besar, sampai menjulang ke atas, dipeluk bayar. Itu bukan orang miskin yang punya. Karena untuk buat tiang tadi mungkin sudah satu rumah sama orang miskin. Ya kan? Bisa jadi untuk buat tiang top 300 juta, tiang top saja. Jadi Allah pinjam kata tiang sebagai simbol kebesaran. Bahwasanya orang-orang yang hebat itu bisa dilihat daripada bangunan rumahnya. Karena nggak mungkin dia miskin kalau seperti itu rumahnya. Sampai-sampai hatta zurtumul maqabir, kuburan orang kaya pun bisa dilihat. Kalau kita tengok ke pusara-pusara TPU, itu kalau kuburan candi-candi di porselen dikasih rumput prasasti, itu kira-kira keluarganya miskin atau kaya? Kali dia kalau miskin kalau dia gitu, mana pula dia membangun kuburan sementara beli beras pun susah. Iya kan? Itu masih kaya. Itu kata-kata hatta zurtumul maqabir. Jadi Bapak Ibu sekalian,
tiang itu bukan hanya megah dan tinggi, tetapi juga diselimuti oleh emas dan perak. Jadi tiang itu dibungkus sama emas dan perak. Gedung-gedungnya besar, tiang-tiang dari zamrud dan yakut, yang cantik dan indah sekali, sehingga mereka-mereka yang menikmati itu bukan malah tambah taat, tapi justru semakin maksiat. Sampai Allah mengatakan apa? Alladzi lam yukhlaq misluha fil bilad. Sampai-sampai keindahan kaum Ad itu di Irak itu dipastikan belum pernah ada yang seperti itu. Alladzi yang lam yukhlaq, tak pernah diciptakan, misluha fil bilad, seumpama negeri itu di negeri mana. Itu kita dinobatkan oleh dunia. Burj Khalifa adalah tower yang tertinggi di dunia saat itu. Sekarang mereka dibuat negara-negara lain. Jadi tidak ada yang seperti itu di tempat lain. Fil bilad itu artinya negeri-negeri yang ada di dunia ini. Jadi Allah bilang apa? Keindahan tempat tinggal kaum Ad itu tidak dimiliki oleh kaum manapun. Sangkinglah mewahnya. Pernah nggak Bapak Ibu selama hidup berjalan-jalan ke sana kemari, melihat rumah yang ada zamrudnya, ada permatanya, ada emasnya, ada merahnya? Belum pernah. Ya sama dengan saya. Kita nggak bisa cerita deh, Pak. Dalam fikih pun nggak boleh kita menggunakan emas dan perak sebagai bejana, gelas, sendok, garpu, piring. Jadi Bapak Ibu, waktu saya pergi ke Istana Siak yang ada di Riau, itu masih ada lagi garpu-garpu perak punya Sultan Syarif Qasim. Perak, garpu-garpu. Ternyata perak itu kalau dia dicelupkan ke air atau ke kuah makanan, jika air itu beracun, berubah warnanya. Jadi untuk orang-orang mereka itu bukan hanya sekedar kemewahan, tapi juga pemeliharaan. Jadi kalau makan ditatap dulu itu air, jangan sampai raja diracun. Jadi perak itu saktinya untuk mendeteksi racun-racun yang ada itu. Oh, itu keterangan mereka. Hebat juga berarti. Di zaman itu tuh, tahun berapa ya? 300 tahun lalu. Ya. Kemudian kaum Ad ini nggak sendirian juga. Dilanjutkan dengan wasamud alladzina jabu sakhra bil wad. Artinya kaum Samud. Kalau tadi kaum Ad di zaman Nabi Hud, ini kaum Samud di zaman Nabi Saleh. Apa kelebihan mereka? Mereka itu mampu untuk membelah batu-batu besar. Coba kita sedikit tengok sekarang ini orang bikin batu, bikin relief, ada cetakannya, ya kan? Dulu gitu. Berarti hebat mereka dong. Kan kalau cerita Muhammad, pada saat Nabi mau berangkat dengan Abu Bakar meninggalkan Mekah, itu Nabi kan menyuruh untuk bawa kibas atau domba. Abu Bakar itu terheran, cuman nggak berani bantah karena Siddiq tetap membenarkan. Kok bawa kibas nggak berani? Bawa. Kenapa, untuk apa? Nggak berani. Sakinglah percayanya. Ternyata strategi Nabi untuk mengelabui orang-orang yang bakal mengikutinya itu tidak bisa mendeteksi langkah unta Nabi, oleh karena ada kibas yang menghapusnya.
Coba. Jadi nanti dari unta kan berbekas di padang pasir, akan hilang dengan kaki-kaki kibas itu. Belum tahu semangat itu. Kalau sudah orang terpercaya Allah yang menyuruh, jangan lagi dibantah. Kalau sudah dibacakan ayat, dibacakan hadis, jangan lagi ditawar. Kalau memang percaya, jangan lagi di lego-lego. Ya, karena orang-orang dulu ahli forensik semua. Mereka pintar, kuat, gagah, cerdas. Ya kan? Itu kalau ada tapak yang lengket di padang pasir, bekas orang lewat, mereka tahu itu tapak laki-laki atau perempuan. Padahal sebetulnya hampir sama. Yang lebih saktinya lagi, di samping mengetahui laki-laki atau perempuan, tahu dia laki-laki itu sudah menikah atau belum.